Ini adalah kisah tentang Kesultanan Cirebon dan tokoh utamanya, seorang raja sekaligus wali suci yang mengubah takdir sebuah pulau. Jadi, gimana ceritanya sebuah desa nelayan yang sederhana bisa jadi kesultanan yang begitu kuat? Pertanyaan inilah yang akan kita telusuri bersama saat kita bongkar kisah kebangkitan Cirebon yang luar biasa ini. Oke, untuk paham gimana Cirebon bisa sehebat itu, kita harus mundur dulu ke akarnya, ke sebuah pelabuhan yang ramai, jauh sebelum ada istana dan tembok kerajaan. Nama asli Cirebon, yaitu Caruban, itu udah ngasih petunjuk besar loh. Dalam bahasa Jawa, Caruban artinya campuran. Jadi dari awal banget, tempat ini tuh bukan cuma pelabuhan, tapi semacam melting pot global, di mana para pedagang dari berbagai suku, agama, dan bahasa kumpul jadi satu. DNA multikultural inilah yang jadi fondasi kekuatannya. Tapi kan desa yang ramai butuh seorang pemimpin untuk mengubahnya jadi kekuatan politik. Nah, mari kita lihat siapa yang meletakkan batu pertama fondasi kerajaan ini. Menariknya, langkah pertama menuju kerajaan justru nggak diambil oleh seorang raja, tapi oleh seorang pangeran bernama Walang Sungsang. Karena beliau seorang muslim di kerajaan Hindu, beliau nggak bisa mewarisi tahta ayahnya. Jadi, beliau membangun tahtanya sendiri di Cirebon, mendirikan istana pertama dan sistem pemerintahan, yang nantinya akan diwariskan ke keponakannya. Dan keponakannya inilah yang akan mengangkat Cirebon dari sekedar pelabuhan menjadi sebuah imperium. Namanya Syarif Hidayatullah, yang telah kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati. Sumber kekuasaan Sunan Gunung Jati ini unik banget. Dari garis ayah, beliau adalah keturunan Nabi Muhammad yang memberinya legitimasi suci di dunia Islam. Nah, dari ibunya, beliau adalah cucu dari Raja Sunda yang agung. Jadi, beliau adalah perpaduan sempurna antara otoritas agama dan darah bangsawan. Sebuah kombinasi yang super kuat di Jawa pada masa itu. Beliau ini bukan sekedar raja, beliau juga salah satu dari Wali Songo, 9 wali suci legendaris yang menyebarkan Islam di Jawa. Dengan status ganda sebagai penguasa dan pemimpin spiritual, beliau mengambil langkah yang sangat berani. Pada tahun 1482, beliau menyatakan Cirebon merdeka dengan berhenti mengirim upeti. Sejak saat itu, Cirebon menjadi negara berdaulat. Kemerdekaan itu baru permulaan. Dengan otoritasnya yang tak tertandingi, Sunan Gunung Jati mulai memperluas pengaruh Cirebon, baik melalui diplomasi maupun kekuatan militer. Strategi ekspansinya cerdas. Di Banten, beliau menempatkan putranya sendiri, Maulana Hasanuddin, sebagai Sultan pertama. Ini bukan sekedar penaklukan, ini adalah cara menciptakan kerajaan sekutu yang setia dan memperluas pengaruh Cirebon di sepanjang jalur perdagangan vital di pesisir barat. Langkah paling strategisnya mungkin adalah merebut pelabuhan Sunda Kelapa. Mereka menamainya Jayakarta, yang artinya kemenangan yang gemilang. Dengan menguasai pelabuhan ini, yang kelak menjadi cikal bakal Jakarta, Cirebon secara efektif mengendalikan salah satu gerbang perdagangan terpenting di Nusantara dan mengubah peta kekuatan regional selamanya. Namun, ekspansi nggak selamanya damai. Kerajaan tetangga Raja Galuh ditaklukkan secara militer dan wilayahnya diserap. Ini adalah pesan yang jelas. Cirebon tidak hanya menyebarkan pengaruh, tapi juga siap menggunakan kekuatan untuk mengamankan perbatasannya. Jadi gimana Cirebon bisa merebut pelabuhan yang begitu penting? Itu adalah kombinasi dari geopolitik dan sedikit keberuntungan. Ketika kerajaan Sunda membuat perjanjian dengan Portugis untuk membangun benteng, Cirebon dan sekutunya, Demak, melihatnya sebagai ancaman. Mereka pun melancarkan serangan preemptif. Dan kebetulan sekali, armada bantuan Portugis terhambat oleh badai. Jadi, mereka tiba terlambat setelah pelabuhan jatuh. Momen ini benar-benar menandai pergeseran besar dalam sejarah Nusantara. Fondasi yang diletakkan oleh Sunan Gunung Jati begitu kokoh, sehingga setelah masa pemerintahannya, Cirebon tidak jatuh ke dalam kekacauan, melainkan memasuki zaman keemasannya. Kedamaian dan stabilitas di puncak kejayaan Cirebon bisa dirangkum dalam satu angka, 81 tahun. Itulah lamanya masa pemerintahan cicit Sunan Gunung Jati. Bayangkan, hampir satu abad di bawah satu penguasa yang sama. Stabilitas ini memungkinkan seni, budaya, dan perdagangan berkembang pesat, bebas dari gangguan perang suksesi yang sering melanda kerajaan lain. Selama zaman keemasan ini, Cirebon memainkan permainan diplomasi yang brilian. Bahkan Kesultanan Mataram yang perkasa, kekuatan dominan di Jawa, tidak menaklukkan Cirebon, tetapi memperlakukannya sebagai mitra yang setara. Cirebon mempertahankan kemerdekaannya bukan dengan tunduk, tetapi dengan rasa hormat. Namun, seperti semua zaman keemasan,
Masa kejayaan Cirebon pun harus berakhir. Mari kita lihat bagaimana kesultanan ini terpecah dan bagaimana warisannya tetap hidup melampaui keruntuhan politiknya. Ini adalah kisah klasik tentang bagaimana sebuah kerajaan besar runtuh. Kekosongan kekuasaan setelah wafatnya seorang sultan memicu persaingan internal. Kekuatan asing, baik dari Mataram maupun Belanda, memanfaatkan perpecahan ini, hingga akhirnya kesultanan yang dulu bersatu terpecah menjadi dua keraton yang bersaing. Sebuah pengingat bahwa bahkan fondasi terkuat pun bisa retak dari dalam dan luar. Tapi meskipun kekuasaan politiknya memudar, warisan Sunan Gunung Jati tidak pernah mati. Pengaruhnya tetap hidup. Makamnya menjadi salah satu situs ziarah terpenting di Jawa. Keraton-keratonnya tetap menjadi pusat budaya, dan namanya diabadikan di sebuah universitas. Kerajaannya mungkin terpecah, tetapi legendanya tetap utuh. Pada akhirnya, kisah Cirebon lebih dari sekedar sejarah sebuah kesultanan. Ini adalah cerminan tentang bagaimana perpaduan kuat antara keyakinan, perdagangan, dan kekuasaan dapat membentuk dunia. Warisan dari seorang raja wali di pesisir Jawa berabad-abad yang lalu masih terasa hingga hari ini. Meninggalkan kita dengan pertanyaan, warisan apa yang sedang kita bangun saat ini?